Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kami serahkan ke si doa. Oke, mari saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Kau curahkan atas kehidupan kami semua. Pada saat ini kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama walaupun via online. Via Zoom ini Tuhan tolong berkati kami semua agar kami bisa mendapat berkat yang berkelimpahan melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, juga berkati Ibu Ayu yang nanti akan menyampaikan firman. Berkati Ibu Ayu, beri dia hikmah agar kita bisa menerima semua firman-Nya dengan baik. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti, karena semuanya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mengusir menyembah Tuhan. Kami sujud di kaki, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu dan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengan doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengan doa kami. Kami sujud merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah,
sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Pulihkan negeri kami, lindungilah bangsa kami. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Oh, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengan doa kami, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Kami siap memuji-Mu ya Tuhan, meninggikan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Amin. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih dong. Mari kita pujikan Ku diberi kuasa. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki, pakai kuasa dan Raja mulia. Tidak Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dan Raja mulia. Tidak Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan. Haleluya. Oh. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pujikan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita pujikan. Terlalu mahal pengorbanan yang kau berikan bagiku, terlalu besar. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Kasihku Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu besar. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya bisa menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Halo, bagaimana kabarnya? Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Baik. Tetap sukacita. Amin. 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 Ya, walaupun kita masih PPKM-nya berlanjut ya, kita masih bisa tatap muka nih, walaupun lewat online, lewat media sosial, tetapi jangan patah semangat, jangan pernah semangat kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan bertumbuh bersama. Jangan sampai itu jangan sampai luntur gitu ya. Haruslah kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin mendekat sama Tuhan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini ya. Walaupun kita tidak tatap muka secara offline, namun kita online di sini, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bersama-sama bertumbuh. Oke? Ya, baiklah. Di waktu ini, di kesempatan ini, Bu Ayu akan menyampaikan sedikit renungan, sedikit berkat buat anak-anak semuanya, buat teman-teman semuanya ya. Dimanapun kalian berada, ya, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan, kita akan bersama-sama belajar, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 8, ya, ayat 1 sampai 8. Kemarin Bu Ayu dikasih ayatnya itu hanya di ayat yang ke-6 saja, tetapi kita akan baca bersama-sama satu perikopnya, ya. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 8. Ya, Boy akan membacakan untuk semuanya, dan semuanya yang di rumah boleh membuka Alkitabnya, boleh pakai Alkitab elektroniknya, boleh silakan ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ke-8. Yosua sebagai pengganti Musa, ayat yang pertama. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka,
aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat yang ke-6, Boy akan tegaskan lagi. Ayat yang ke-6 ayat akan Boy ulangi lagi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat ini adalah ayat kisah di mana Nabi Musa sudah, kalau kita katakan itu pensiun, gitu ya. Nabi Musa sudah pensiun, sudah digantikan oleh orang yang baru. Orang yang baru ini siapa? Yaitu Yosua. Yosua orang yang akan menggantikan, yaitu si Musa. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa kita harus kuat, harus teguh, jangan takut, jangan gemetar. Di mana tidak takut Yosua? Yosua orang baru, dia harus mengantarkan semua bangsa Israel begitu banyak, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi beribu-ribu orang yang harus dibawa untuk menyeberang sungai, untuk menyeberang lautan, untuk menyeberangi segala tantangan, segala hal-hal yang ada di depan mereka, untuk membawa mereka ke dalam tanah yang baru, tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan sudah berikan sebelum Musa itu dipanggil oleh Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Pada saat ini kita hidup dalam zaman perubahan, ya. Kita hidup di zaman perubahan. Banyak di mana kecenderungan keadaan yang ada di sekeliling kita itu tidak menentu, bahkan membingungkan saat-saat ini, ya. Saat-saat ini sangat membingungkan, bahkan di hadapan kita ada situasi yang benar-benar itu membuat kita itu tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang dulunya, yang 3 tahun yang lalu, kita bisa pergi ke rumah teman kita untuk bersama-sama melakukan hal yang membuat kita senang dengan teman kita. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita bisa pergi kemana ketika kita berlibur. Bahkan kita juga bisa untuk beribadah bersama-sama. Bahkan mungkin setiap hari kita bisa beribadah di A, di B, di C, di tempat dimanapun ibadah itu dilakukan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang benar-benar membuat kita itu langsung berputar 360 derajat, yang aktivitas kita mungkin seharian full dengan aktivitas kita di luar rumah,
Dan kita harus diperhadapkan dengan situasi kita harus di rumah 24 jam kali 7 kali berapa. Nah, istilahnya kita harus benar-benar di rumah, tidak bisa kemana-mana. Itu aktivitas yang membuat kita itu benar-benar ya harus kita lakukan. Tetapi sisi lain kita harus pengen beraktivitas, tapi kita tidak bisa. Hidup ini adalah peperangan. Mau tidak mau, kita pun harus menghadapinya. Mau tidak mau, kita pun harus melewatinya. Mau tidak mau, kita pun harus melakukan proses yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Namun saat menghadapi tantangan yang besar, bahkan tantangan yang kita hadapi saat ini, diiringi yang namanya ketidakpastian, kerap kali kita pun merasa tegang dan bahkan takut. Ketika kita melihat film, ketika kita melihat video, bahkan kita melihat berita di televisi ataupun di media sosial yang kita ikuti, terjadi banyak sekali penambahan ataupun melonjaknya yang namanya COVID-19 ini. Nah, banyak penderitanya yang semakin banyak. Itu membuat kita itu semakin tidak pasti, kapan aku bisa keluar? Kapan aku bisa beraktivitas kembali? Sedangkan yang terjadi sesuai dengan berita, sesuai dengan apa yang aku dengar, sesuai apa yang aku baca, semakin hari itu semakin menambah. Kerap kali pun kita tegang dengan perasaan kita, bahkan kita merasa stres gitu ya, kita merasa penat gitu, kita merasa pengen teriak sekencang-kencangnya gitu. Kita pengen beraktivitas benar-benar sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tetapi ya mau tidak mau kita harus ikutin sesuai apa yang Tuhan perintahkan, sesuai apa yang pemerintah ini lakukan untuk kemajuan bangsa kita, untuk keberhasilan mengurangi yang namanya COVID-19 ini. Lalu bagaimanakah kita dapat mengabarkan kabar sukacita, kabar gembira, mengabarkan Injil, padahal kita berada di dalam situasi yang tidak kondusif, padahal kita berada di situasi yang tidak menentu. Bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ayat yang ketiga C. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Lihat kata-kata yang di bawah. Difirmankan Tuhan berarti apa? Kita harus taat firman Tuhan. Musa bilang kepada Yosua, Yosua kamu yang akan memimpin bangsa ini untuk keluar dari tanah Mesir, dan bahkan Yosua yang akan membawa bangsa Israel ini untuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa sudah berusia 120 tahun. Berusia 120 tahun pada waktu ia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Berarti apa? Musa sudah pensiun dan tongkat kepemimpinannya dikasihkan Yosua. Bangsa Israel yang sudah terbiasa dipimpin Musa mungkin merasa ragu dan bahkan takut bahwa kepemimpinan yang baru itu berbeda dengan yang dipimpin oleh Musa. Musa mengerti kegelisahan mereka. Musa tahu kegelisahan bangsa Israel. Karena itu ia pun membenarkan dan memberikan semangat supaya mereka tidak takut dan tidak gemetar atau tidak gentar menghadapi musuh-musuh mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa bukan Yosua, bahkan bukan Musa sendiri yang telah dan akan memimpin mereka, tetapi siapa? Tetapi Tuhan Allah, tetapi Allah sendiri yang akan memimpin mereka melalui Musa dan Yosua. Memang benar, lawan-lawan yang akan mereka hadapi itu tidak mudah. Tidak mudah seperti yang lawan-lawan sebelumnya yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan yang akan berjalan di depan mereka, Tuhan yang ada di depan mereka sebelum mereka berjalan,
selalu menyertai dan tidak akan meninggalkan mereka. Ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini, marilah kita bersama-sama seperti apa yang dilakukan oleh Musa dan Yosua. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tidak gelisah, tetapi mereka percaya dan mereka taat sesuai firman Tuhan, sesuai apa yang difirmankan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yaitu melakukan sesuai perintah Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah engkau melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah perkataan Musa kepada Yosua, bahwa Tuhan itu meyakinkan kepada Musa dan meyakinkan kepada Yosua karena Tuhan yang akan menyerahkan mereka. Dan Tuhan akan melakukan hal yang di luar dari logika manusia. Jika Tuhan Allah dapat menciptakan alam semesta dengan kuasanya yang sangat besar, adakah hal di hidupmu yang terlalu sukar? Adakah hal di dalam hidupku, di dalam hidup kita yang lebih sukar bagimu? Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hanya percaya, hanya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ingat, karena Allah belum berubah dan bahkan sampai selama-lamanya Allah tidak akan pernah berubah. Kekuatan Allah, pertolongan Allah itu masih tersedia bagi kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Sebelum kita meminta, sebelum kita melewati apa yang harus kita lewati, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Namun, apa yang harus kita lakukan untuk bisa benar-benar melakukan atau bisa benar-benar merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Melakukan sesuai dengan Tuhan. Tuhan rindu mengulurkan lengannya yang kuat kepada kita. Tuhan itu saat itu rindu mengulurkan, ini tanganku nak, ini lenganku nak buat kamu, ini jari-jariku nak buat kamu. Ayo, ku tolong. Ayo berdiri. Ayo maju. Jangan pernah mundur karena keadaan di sekelilingmu. Jangan pernah down. Jangan pernah sekali-kali kamu mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi ayo maju bersama-sama dengan aku. Karena Tuhan, karena Allah itu ada di depanmu. Karena aku memberikan sesuai apa yang kamu inginkan, maka dari itu lakukan sesuai apa yang kukatakan. Yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu tetap kuat dan teguh walaupun dalam keadaan apapun. Tetap kuat dan teguh walaupun dalam keadaan apapun. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, Tuhan itu selalu ada buat kita. Ayat yang ke-6 ini ditegaskan. Sudah 3 kali ayat ini dikatakan di pasal 31 ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sangat jelas. Yosua yang Tuhan pilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan harus kuat dan teguh hati, tidak takut dan tidak gemetar karena musuhnya
Sebab Tuhan yang akan menyertai dan membuat misi berhasil. Misinya apa? Membawa bangsa Israel keluar. Membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Janji penyertaan Tuhan juga diberikan kepada kita. Umat perjanjian baru memiliki kepunyaan Tuhan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus tanah. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Roh Allah itu selalu menyertai kita, selalu ada dalam hati kita untuk memberikan kita iman yang kuat, untuk memberikan kita jalan. Ini loh jalannya yang harus kamu tempuh. Kembali kepada Tuhan, maka kamu akan menentukan di mana kamu harus berjalan, di mana kamu harus melangkah. Ketika kamu diperhadapkan tiga jalan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Ini loh nak, kamu tetap lurus. Ini loh nak, kamu harus begini. Ini loh harus begini. Kita pun setiap hari juga diperhadapkan dengan peperangan kehidupan kita masing-masing. Musuh kita pun memiliki berbagai macam rupa. Musuh kita bukan berarti seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan Yosua dan Musa. Tetapi musuh kita itu bisa sakit penyakit, kesulitan, masalah studi, masalah sekolah, rumah tangga, maupun pekerjaan, maupun keluarga dan sebagainya. Tentu saja setiap peperangan itu sangat menegangkan ketika kita menghadapinya. Ketika kita menghadapi masalah itu pasti tentunya kita ragu mau kemana, ragu mau jalannya kemana. Kita bimbang mau pilih yang mana. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi takut. Jangan sampai itu membuat kita semakin gemetar. Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan lengan kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji. Ingatlah, Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita. Selama kita hidup, selama kita mengalami proses bersama Tuhan, ingat janji itu. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali, Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ketika kita terlelap, ketika kita tertidur, Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan tidak akan pernah pergi untuk meninggalkan kita ketika kita tertidur. Bahkan ketika kita menghadapi suatu masalah yang membuat kita itu benar-benar takut, benar-benar menghadapi masalah yang mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia tidak akan pernah menarik kembali tangannya yang sudah diulurkan buat kita. Tuhan tidak akan pernah melangkahkan kakinya untuk pergi dari kita. Tetapi walaupun seringkali ketika kita ada masalah atau ketika kita sibuk, terkadang kita lupa, terkadang kita lari dari hati. Ya, itulah manusia yang masih dengan tubuh manusia. Ketika kita nanti bersama-sama dengan Tuhan, tentunya tubuh manusiawi kita akan diubahkan. Tentunya kita nanti akan mendapatkan tubuh rohani, tubuh yang baru, tubuh yang kekal bersama-sama, yang tidak akan merasakan yang namanya sakit, yang tidak akan merasakan yang namanya sedih, yang tidak akan merasakan yang namanya kecewa, tapi yang merasakan hanya bahagia, sejahtera, dan sukacita.
yang menjadi kesimpulannya firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu misi kita bukan lagi merebut tanah perjanjian seperti halnya bangsa Israel, melainkan misi rohani. Kita tidak disuruh Tuhan untuk membuat wilayah tertentu, melainkan membawa jiwa yang baru kepada Tuhan di semua tempat, dimanapun kita berada. Kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus melalui perkataan kita dan perbuatan kita, mulai dari lingkungan kita sampai ke ujung bumi, agar semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus dan melakukan segala perintahnya. Urusan kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berhasil dengan misi yang Tuhan tentukan bagi kita pribadi dan persekutuan kita, sesuai apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika percaya dan yakin, mereka tidak akan getar, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bimbang, tapi mereka akan menentukan jalan apapun sesuai apa yang Tuhan harapkan dan sesuai apa yang baik. Saat kita berdiri pada jalan yang baik, tak terpetakan janjinya menguatkan kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Maka dari itu, mari semuanya, mari semua SMA Negeri 3, Rokris, SMA Negeri 3, mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Maka dari itu, mari. Jangan takut, jangan gemetar, jangan bimbang. Kuat dan teguh dimanapun kita berada, di masa apapun kita. Bahkan di masa yang pandemi ini kita susah untuk mengabarkan Injil. Kita lakukan kabar Injil yang simple. Kita lakukan kabar Injil yang kita lakukan setiap hari saja. Mulai dari diri kita sendiri dahulu, keluarga kita, barulah kita lakukan. Demikian firman Tuhan yang boleh sampaikan. Kita akan bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku siap. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan gemetar. Aku tidak akan bimbang dimanapun aku berada. Dan dalam keadaan apapun Tuhan, aku siap. Aku mau untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat firman Tuhan, untuk selalu taat dan bahkan selalu bersama-sama dengan Engkau melakukan segala sesuatunya. Keluar hati kami, ini rindu hati kami.
buka hati kami. Kami buka mata kami untuk uluran tangan-Mu. Untuk uluran Roh Kudus. Lawan hati kami. Selidikilah hati kami. Supaya kami tidak gentar. Supaya kami tidak takut. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada sembunyi lagi. Lihat hati kami Tuhan. Lihat hati. Apakah ku mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. aku Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Kau dapati tetap setia. Seperti pujian ini ya Tuhan, Engkau dapati kami, Engkau dapati hati kami sampai akhir nanti, sampai proses ini selesai Tuhan. Kau dapati kami untuk kami tetap setia kepadamu. Kau dapati kami untuk kami tetap tidak gentar. Kami tidak takut untuk menghadapi situasi saat ini, untuk menghadapi musuh-musuh kami yang di depan kami, untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memberikan kami mukjizat. Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk kami, untuk bersama-sama maju ke depan, untuk bersama-sama melewati segala proses yang ada bersama Engkau. Dan kami dapati, dan Engkau dapati hati kami untuk tertuju kepadamu. Engkau dapati hati kami tetap percaya kepadamu. Engkau dapati hati kami untuk menyampaikan kabar sukacita dimanapun kami berada, di apapun keadaan kami. Engkau dapati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, untuk segala rahmat, untuk segala apa yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Mulai saat ini, mulai detik ini hingga ke depan nanti, kami mau yakin, kami mau berpegang teguh bahwa firman Tuhan itu nyata, bahwa Allah itu ada buat kami, bahkan Roh Kudus itu ada selalu menyertai kami, selalu mengingatkan kami apapun yang harus kami lakukan, apapun langkah kami untuk melangkah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, berkatilah semua
remaja, rekan-rekan, Rokris, dimanapun mereka berada, angkat tanganmu saudara, Boy akan berdoa buat engkau. Tuhan Yesus berkati semuanya yang ada, yang mengangkat tangannya, yang mengulurkan wajahnya kepada engkau, hatinya kepada engkau. Tuhan berkati mereka, keadaan mereka saat ini, dalam keadaan apapun mereka, Tuhan engkau memberkati mereka. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah segala apapun yang engkau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Allah, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah engkau semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jadikanku Terima kasih. bencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu dapat, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kami serahkan Terima kepada kasih. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada yang bertugas. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam dan marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mau bawa hati kita ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan yang Maha Kudus, saat ini Tuhan kami bersyukur karena Kau membolehkan kami, Kau mengizinkan kami untuk kembali berada di hadirat-Mu ya Tuhan, kembali bersekutu bersama, kembali kami membawa segala hal-hal yang ada di hati kami ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun secara online Kau pertemukan kami bersama. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah bulanan ini dari awal hingga akhir. Dan ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau berdoa secara terkhusus untuk pemerintahan dan pemimpin kami, mulai dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah, mulai dari presidennya ya Bapa hingga RT RW-nya Pak Tuhan. Kiranya Bapa untuk setiap program yang mereka laksanakan, untuk setiap apa yang mereka perintahkan, dapat kami laksanakan dengan baik dan dapat menjadi berkat buat kami dan masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kami untuk taat kepada pemerintahan seperti kami taat kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah apa yang Engkau firmankan juga Tuhan. Dan saat ini pula kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk program terhadap kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau mau berkati, biarlah Tuhan Kau mau lancarkan untuk program vaksinasinya ya Tuhan, dan terkhusus untuk nakesnya. Biarlah Kau berkati mereka, Kau jauhkan mereka dari COVID ini, dan Kau kuatkan mereka, Kau teguhkan mereka seperti Engkau menguatkan kami, menguatkan segala pribadi kami Tuhan.
Biarlah juga untuk setiap kami yang akan mengikuti program vaksinasi ini juga Engkau berkati, Engkau mau lancarkan ya Tuhan, Engkau mau tambahkan kesehatan kami, terkhusus dalam keadaan kami yang saat ini terhimpit oleh COVID-19. Kami mau berdoa buat SMA kami, SMA Negeri 3 Surakarta, biarlah walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kami percaya Engkau juga akan memberkati kepala sekolahnya hingga staf di bawahnya ya Tuhan. Engkau akan membawa SMA kami ini lebih maju lagi, lebih menjadi SMA yang kami banggakan bahkan di ranah internasional Tuhan. Kami berdoa supaya kami di dalam kami mencapai prestasi, Kau kobarkan semangat kami, Kau mau berkati kami ya Tuhan, Kau mau tunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat di tengah-tengah segala kebingungan kami dan segala kekhawatiran kami terhadap tugas kami, terhadap studi kami, biarlah hanya Engkau yang memberkati, biarlah hanya Engkau yang kuatkan dan teguhkan, seperti Engkau menguatkan bangsa Israel, seperti Engkau menguatkan Yosua dan juga Musa ya Bapa. Biarlah juga Tuhan setiap guru-gurunya yang mengajar kami, setiap staf-stafnya ya Tuhan, Kau mau berkati, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan kepada kami, ilmu yang mereka sampaikan, dapat kami cerna dengan baik ya Tuhan, dapat kami pahami dengan baik ya Tuhan, sehingga kami berhasil dalam studi kami. Juga kami berdoa buat Rokris ini, kiranya ya Bapa, di dalam keadaan yang seperti ini, Rokris tetap menjadi terang dan garam bagi sekitarnya, terkhusus untuk SMA Negeri 3 Surakarta. Biarkanlah segala apa yang akan dilakukan Rokris ini Engkau berkati. Kau berkati setiap kami yang menjadi bagian dari Rokris ini. Kau mau berkati kami dan Engkau mau membawa kami ya Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk menjadi seperti-Mu, untuk menjadi terang dan garam seperti-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Kau yang turun tangan, Engkau yang topang kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami, supaya kami dapat menjadi saluran untuk Engkau dan sekitar kami ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, untuk setiap permasalahan di dalamnya, untuk setiap jemaatnya Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan di gereja ya Bapa. Kami mau berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kiranya hanya Engkau yang memberkati. Kiranya Tuhan gereja-gereja kami ini dapat menjamah lebih dan lebih lagi ya Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarkanlah kami menjadi berkat bagi sekitar kami, tidak hanya menjadi berkat untuk sesama kami, tetapi seluruh manusia di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan gereja kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi kami, untuk setiap pergumulan yang kami alami, untuk kesedihan kami, untuk apa yang saat ini kami tanggung, untuk hal-hal di luar pikiran kami, untuk hal-hal yang saat ini kami anggap kami tidak mampu, kekhawatiran kami ya Tuhan, apapun yang kami rasakan dalam hati ini Tuhan, dalam kami suka ataupun dalam kami duka ya Bapa, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk semua setiap pribadi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya rencana-Mu terlebih dan lebih dan lebih lagi besar terhadap rencana kami. Kami percaya Bapa, apa yang menjadi rancangan-Mu bukan menjadi rancangan kami. Dan jalan-Mu jauh di atas kami. Kami tidak tahu, tetapi biarkanlah Engkau yang memimpin kami. Seperti yang tadi telah difirmankan, biarkanlah Engkau berjalan di hadapan kami, dan hanya Engkau yang meneguhkan kami, meneguhkan hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami percaya bahwa Engkau ada, selalu ada dan akan senantiasa ada. Dan juga ya Bapa, kami berdoa secara terkhusus untuk PFT yang sebentar lagi akan kami hadapi. Biarlah Kau berkati, Kau lancarkan untuk kepintaran, kebijaksanaan kami dalam mengerjakan nanti, dalam kami menyiapkan ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan dengan baik, memampukan kami untuk mencapai prestasi yang sangat-sangat baik ya Tuhan dan membanggakan untuk setiap kami. Kami serahkan segala doa ini dalam tangan kuasa-Mu, dan sebentar kami akan menutup ibadah ini. Biarlah ya Bapa,
Ibadah ini tidak akan berhenti di sini saja, tetapi Kau juga akan membawa kami untuk selalu berpelayanan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau yang menutup bungkus, biarlah Engkau hadir dalam doa ini, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, aku Namira dari Pemerhati mau ngingetin untuk absennya nanti ada di link chat di chat Zoom, dan untuk persembahannya persembahannya bisa dilihat di ini ya, bisa ke nomor-nomor ini. Ya, aku kembaliin ke Andika. Habis ini kita mau dokumentasi sebentar ya. Boleh on cam semuanya dong. Giro. Yuk on cam yuk. Nanti minta tolong Namira untuk fotoin ya buat di SS. Iya ya. Yo yang belum on cam. Nanti tahan beberapa saat ya teman-teman. Oke. Sudah semua ya? Sudah semua toh. Saya tak cek sih. Udah ya? Masih ada yang belum? Sofian Axel, boleh Kalau on yang cam belum. dulu. Joshua Budi Kristianto boleh on cam. Oke. Axel ayo on cam Axel. Yang belum on cam silakan on cam dulu yuk. Mau dokumentasi sebentar. Udah semua? Udah kayaknya. Oke. Aku hitungin ya. 1, 2, 3. Tahan bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya udah. Oke, thank you buat hari ini. Terima kasih. Bisa boleh minta waktu sebentar? Iya, Bu, silahkan. Ya, oke. Terima kasih buat waktunya sebentar saja. Tadi sempat kelupaan, Bayu ya. Selamat datang kepada semua siswa-siswi kelas, kalau sekarang fase ya, untuk kelas 10-nya ya. Fase E kelas 10 ya, ada beberapa, kalau yang daftar Bayu itu ada 6 kelas. Ada 6 kelas, yang 2 kelas ada 16 siswa. 2 kelas ini 16, terus yang 4 kelas ini ada 18, seperti itu ya. Selamat datang untuk siswa-siswi kelas 10 ya. Kalau sekarang nggak ada 10 IPA IPS, tetapi fase E
Selamat datang, selamat bergabung dengan kami semuanya dan teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak tingkatnya ya, bersama-sama untuk bersama-sama bertumbuh, berkembang, dan bahkan berbuah lebat ya. Terima kasih semuanya. Nanti bisa kalau kenalannya, kalau satu persatu Boyo nggak bisa memperkenalkan diri satu persatu ya, tetapi silahkan nanti bisa japri aja atau kontak person sendiri-sendiri, bisa kenalan sama kakak-kakaknya, bisa kenalan satu persatu gitu ya. Selamat datang semuanya. Oke, sedikit saja waktunya. Terima kasih, selamat melanjutkan acara selanjutnya, silakan. Saya serahkan kepada Nia. Udah selesai guys. Terima kasih buat semuanya yang udah join. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Terima semuanya. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. God bless you. Amin.